Laksamana Udara Marskal Purnawirawan R. Suryadi Suryadharma, sosok teladan dalam merintis dan membentuk Angkatan Udara di masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Raden Suryadharma lahir di Banyuwangi, Jawa Timur tanggal 6 Desember 1912. Ayahnya, Raden Suryaka Suryadharma, pegawai bank di Banyuwangi yang memiliki garis keturunan dari Keraton Kanoman Cirebon, dan ibunya Nyi Raden Suryati. Kedua orang tuanya meninggal ketika ia masih kecil, kemudian ikut kakeknya, Pangeran Boy Suryadharma, seorang dokter yang tinggal di Kuningan, Jawa Barat. Pada tahun 1918 bersekolah di ELS dan lulus tahun 1926, melanjutkan HBS, kemudian pindah ke KWS di Jakarta, lulus tahun 1931. Kemudian pada tahun 1931 mengikuti pendidikan perwira militer di KMA Breda di Belanda dan dilantik tahun 1934 sebagai Letnan II. Pada Desember 1937 menjadi siswa penerbang di Kalijati, lulus pada bulan Juli 1938 dan mendapat brevet navigator karena Belanda tidak mengizinkan pribumi untuk menjadi penerbang. Pada bulan Juli 1938 mengikuti pendidikan di sekolah pengintai, kemudian ditugaskan sebagai navigator pada Kesatuan Pembom Glen Martin di Andir, Bandung. Pada Januari 1941 menjadi instruktur sekolah penerbang dan pengintai di Kalijati. Pada masa penjajahan Jepang pernah menjadi kepala administrasi kantor polisi pusat di Bandung sampai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa Perang Kemerdekaan bergabung dengan para pejuang dalam mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan dekrit pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Kepala Staf Umum TKR, Mayor Jenderal Urip Sumoharjo, memanggil Suryadharma untuk membangun Angkatan Udara. Suryadharma mengajukan saran, Angkatan Udara yang akan dibentuk merupakan suatu Angkatan Udara yang mandiri. Pada tanggal 12 November 1945, TKR memutuskan pembentukan bagian penerbangan yang berkedudukan di Markas Besar Umum MT TKR serta menetapkan bagian penerbangan dipimpin Suryadi Suryadharma dan Sukarnen Martokusumo sebagai wakilnya. Kebijakan yang digariskan Suryadharma adalah konsolidasi organisasi pusat, persiapan pelaksanaan operasi udara dalam perjuangan kemerdekaan dan melaksanakan pendidikan bagi calon penerbang. Suryadharma memanggil para eks-penerbang zaman Belanda maupun personil yang pernah bekerja pada penerbangan Jepang, termasuk memanggil Agustinus Adi Sucipto untuk ikut membantu menyusun kekuatan udara Indonesia. Pangkalan-pangkalan udara mulai diperbaiki, pembentukan dinas teknik, dinas perminyakan, dinas perhubungan, dinas pemberitaan cuaca, dan lain-lain. Suryadharma mulai membangun angkatan udara modern dengan merintis sekolah penerbang, operasi-operasi udara dan penerbangan sipil. Pada tanggal 15 November 1945, sekolah penerbang TNI Angkatan Udara mulai dilaksanakan di Yogyakarta. Kemudian untuk pertama kalinya pesawat Cureng dengan identitas merah putih diterbangkan oleh Adi Sucipto pada tanggal 27 November 1945. Pada tanggal 9 April 1946, Presiden Soekarno mengeluarkan penetapan Presiden nomor 6 /SD/1946 di mana Tentara Rakyat Indonesia Jawatan Penerbangan dirubah menjadi Tentara Rakyat Indonesia Angkatan Udara dengan susunan sebagai berikut. Pimpinan tertinggi Tentara Rakyat Indonesia Angkatan Udara, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kepala Staf Tentara Rakyat Indonesia Angkatan Udara, Suryadi Suryadharma dengan pangkat Komodor Udara. Wakil Kepala Staf Tentara Rakyat Indonesia Angkatan Udara, IR Sukarnen Martokusumo dengan pangkat Komodor Muda Udara. Dan Wakil Kepala Staf
Tentara Rakyat Indonesia Angkatan Udara II Agustinus Adi Sucipto dengan pangkat Komodor Muda Udara. Pada masa ini, Surya Dharma memimpin operasi serangan udara ke markas Belanda pada tanggal 29 Juli 1947. Operasi penerjunan di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947, serta memimpin operasi-operasi udara penumpasan pemberontakan yang terjadi pada tanggal 27 Februari 1948, mendapat tugas rangkap sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia. Pada Mei 1948 mengirimkan 20 kadet ke India dan 60 kadet penerbang ke Amerika pada tahun 1950. Pada tahun yang sama mulai merintis pembentukan pasukan payung Angkatan Udara yang disebut Pasukan Gerak Cepat. Pada tanggal 27 Juni 1950 secara resmi menerima penyerahan markas besar Koningslid Militer Luftwaffe Angkatan Udara Belanda kepada Angkatan Udara Republik Indonesia. Suryadi Surya Dharma menggariskan program kerja kilat dan program kerja 5 tahun. Program kerja kilat dilakukan dengan menyusun organisasi dan kekuatan udara berdasarkan kepada pemakaian material yang ringan dan pertahanan yang didasarkan pada Tactical Air Force dengan membentuk skadron intai laut, transport, pemburu, intai darat, dan skadron pembom. Pada program kerja 5 tahun dilaksanakan penyempurnaan skadron-skadron udara dengan melakukan penambahan pesawat beserta spare part pada periode tahun 1950, 1960-an. Berbagai pesawat-pesawat canggih dan modern mulai didatangkan memperkuat Angkatan Udara. Pada saat itu kekuatan udara negara Indonesia menjadi negara terkuat di bumi selatan, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Pada saat operasi Trikora tahun 1962, TNI Angkatan Udara mengerahkan kekuatan besar pada dan membangun sistem pertahanan udara di wilayah Indonesia bagian timur sebagai pangkalan aju. Berbagai alutsista kerahkan baik unsur-unsur angkut maupun unsur pasukan batalion PGT diterjunkan dalam operasi lintas udara. Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 494/M/1958, Surya Dharma mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Laksamana Madya Udara dan setahun kemudian pangkatnya dinaikkan menjadi Laksamana. Kemudian melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 156/59/Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Juli 1959 terhitung tanggal 17 Juli 1959, Surya Dharma diangkat menjadi Ketua Gabungan Kepala Staf. Pada tanggal 19 Januari 1962, Presiden Soekarno mengganti Laksamana Udara R. Suryadi Surya Dharma dengan mengangkat Laksamana Muda Udara Omar Dhani sebagai Kepala Staf Angkatan Udara. Selanjutnya Surya Dharma mendapat tugas menjadi penasihat militer Presiden Republik Indonesia sampai dengan tahun 1965 diangkat sebagai Menteri Pos dan Telekomunikasi atau Postel, dan Suryadi Surya Dharma pensiun pada tanggal 13 Desember 1968. Berbagai tanda kehormatan yang dimiliki Suryadi Surya Dharma di dalam negeri dan di luar negeri. Laksamana Udara R. Surya Dharma meninggal dunia pada Sabtu tanggal 16 Agustus 1975 pukul 5.45 menit waktu Indonesia Barat. Pemakaman secara militer dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1975 di Pemakaman Umum Karet, Jakarta, dengan Inspektur Upacara Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Saleh Basara sampai dengan akhir hayatnya. Marskal TNI R. Suryadi Surya Dharma didampingi oleh istri tercintanya Utami yang dinikahinya pada tanggal 3 Juni 1938 dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Dr. Randa Awaniduhita Priyanti Erlangga Surya Dharma dan Aditya Warman Surya Dharma. TNI Angkatan Udara terlahir hingga menjadi Angkatan Udara paling canggih dan ditakuti di kawasan, merupakan wujud
dari pengabdian Surya Dharma kepada negara dan bangsa Indonesia. Dalam merintis dan membentuk Angkatan Udara Republik Indonesia melalui motonya, "Kembangkan terus sayapmu demi kejayaan tanah air tercinta ini. Jadilah perwira sejati, pembela tanah air." Suryadi Surya Dharma mengajak perwira-perwira TNI Angkatan Udara untuk terus bersemangat dalam menumbuh kembangkan TNI Angkatan Udara. Nama Suryadi Surya Dharma diabadikan juga sebagai nama lanut di Kalijati dan berbagai nama gedung dan bangunan, diantaranya di Gedung Pimpinan Mabes AU, di Kodiklat AU, Makoops U3, di Lanut Yohanes Kapiau, Gedung Suryadi di Sekau, di Lanut Hari Hadi Sumantri, di Lanut Adi Sucipto, di Lanut Sulaiman. Selain itu juga diabadikan sebagai nama Universitas Surya Dharma di Jakarta dan nama jalan di daerah Tangerang, yaitu Jalan Marsekal Surya Dharma. Pada tahun 2000, Surya Dharma dikukuhkan oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Hanafi Asnan sebagai Bapak Angkatan Udara Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Kasau nomor /68/6 Romawi /2000 tanggal 20 Juni 2000.